Hai teman-teman, aku ini Feris Kadit. Gitu opening gue nya. Cobain misalnya. Hai teman-teman, aku ini Feris Kadit. Salah dong, saya kan Feris Kadit. Anda siapa? Gimana tuh udah gerakannya? Hai teman-teman, aku ini Asmaranin gitu gak sih? Ngomongnya dulu. Hai teman-teman, aku ini Ranin. Nanti tolong tepuk tangannya yang banyak ya. Yang orang ada di 1000 no. Nin. Orang ada di 1000 no. Jadi seperti biasa sahabat-sahabatku, karena kan konten Kadito kan menurut Iren Tower aja ini ya orangnya gitu kan. Nih udah habis nih. Datang lagi satu nih. Alhamdulillah Iren Tower punya member baru gitu. Coba kasih tahu dulu nih siapa? Hai guys, nama aku Anindita Asmarani atau Asmaranin atau Anin. Aku adalah member baru di ET. Gila ramai banget ya ini. Gila. Mantep banget kayak 12 juta orang yang nonton. Oke, jadi kali ini aku akan membicarakan mengenai apa sih kalau bahasa gaul mah insecure gitu loh, Nin. Iya. Kayak kalian insecure karena apa gitu, kayak apa yang mengganggu kalian gitu dalam keseharian gitu. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, saya sediakan loh. Nggak ada nih konten lain nih, nggak ada. Tawarin dan ngambil. Nggak apa-apa, slow. Ntar itu bonnya di belakang ya. Nah, yang pertama nih, Kak, gimana sih cara ngilangin insecure? Kan pipi aku beda sebelah, yang satunya tirus dan yang satunya berisi. Gimana? Kan katanya emang tubuh manusia tuh dia punya kanan sama kiri nih. Tapi kan katanya emang Nggak sama ya. Dia nggak simetris gitu. Betul, nggak simetris. Jadi ngapain insecure kalau pipi Orang sama, gue juga gede sebelah nih, belah sini gede, belah sini agak kecilan gitu ya, bukan yang kecil, ini agak kecil, kecil ya. Maksudnya kan sama gitu kan? Cuma kagak tahu sih ini yang ini bedanya banget apa gimana? Iya, tapi menurut yang pernah gue tahu, gue pernah dikasih tahu Manada kalau kita pipi gede sebelah itu tergantung sama di mana kita ngunyah. Semakin kayak misalkan kita ngunyahnya di sebelah kanan nih, kan jadi otot-otot sebelah kanan kan lebih sering bekerja, jadi dia lebih gede gitu kayaknya deh. Gitu. Seingat gue sih begitu ya penjelasannya ya. Cuma ya kalau ada yang lebih tahu coba boleh kasih tahu mungkin ya. Soalnya kan ya saya taunya gitu doang gitu ya. Pipi saya juga gede sebelah, tapi ya udah lah ya. Karena saya ngunyahnya juga sebelah kanan. Iya, jangan gue kayak gitu. Gue di kanan. Kadang sih pindah-pindah deh. Tuh rata kalau yang pindah-pindah. Berarti solusinya biar nggak insecure lagi, coba ngunyah di sebelah yang apa? Yang beda-beda. Ya, yang nggak tembem. Iya. Oh ya BTW, ini nggak sensitif kan kalau kita membicarakan apa namanya? Apa itu? Albino. Tidak. Nah, jadi kan Anin ini terlahir sebagai albino kan. Tapi menurut gue kayak biasanya nih, bukan semua ya, tapi biasanya orang menganggap albino itu sebuah kekurangan yang sangat amat kurang gitu. Maksudnya kayak gue insecure banget albino gitu. Kayak orang-orang kulitnya biasa aja kok, gue begini gitu. Biasanya gitu kan orang-orang albino, karena gue juga sempat punya temen yang albino satu tuh kayak dia kayak gitu juga. Kayak insecure tapi nggak rata gitu loh. Kalau Anin kan rata gitu kan semuanya gitu. Nah dia kayak ada bercak-bercak gitu ya, gue nggak ngerti sih bahasanya gimana. Cuma ya dia insecure juga gara-gara kayak gitu. Nah menurut lu gimana? Kalau menurut gue karena lu kan terlahir sebagai albino gitu kan. Kalau dari gue sendiri sih ya, itu masing-masing orang kan beda ya. Maksudnya orang yang gak albino aja tuh pasti punya kepercayaan diri yang beda-beda juga kan. Gak usah ngomongin albino dulu dah. Kayak misalkan si A sama si B ya biasa aja dia kulitnya normal, tapi si A lebih pede, si B nya lebih gak pedean gitu orangnya. Sebenarnya sih orang-orang tuh beda-beda gitu ya. Yang albino juga gitu, mungkin gue kedapetannya yang pede gitu, yang dari sononya orangnya pede gitu. Tapi balik lagi gitu, ngapain sih nggak pede tuh ngapain gitu, buat apa juga gitu. Toh jadi albino, lahir kulitnya beda sama orang lain pun kalau misalkan sehat gitu, lu nya sehat, lu nya bisa beraktivitas, berkarya, apa segala macem gitu, bermanfaat bagi orang, ya ngapain lu harus insecure, itu pertama. Sama pasti ini dari diri lu sendiri tuh, dari diri kita sendiri tuh pasti punya kelebihan. Betul. Yang belum tentu orang tuh punya gitu kan. Nah dari situnya aja gitu, nggak usah terlalu ngedepanin, aduh gue lahir albino, gue harus
gue nggak bakal bisa dapet temen nih, gue nggak bakal bisa bergaul di masyarakat nih, atau gue nggak bakalan bisa diterima sama masyarakat. Ya lu nggak akan bisa diterima di masyarakat kalau lu nya sendiri nggak menyesuaikan diri lu untuk diterima di masyarakat. Yaitu, Betul. jadi percaya diri, gitu. Gitu tuh kan. Pesan menarik dari sahabat kita tentang albinoan. Maksud gue kayak, gue bukan perihal albino atau enggak juga, karena gue juga sering banget kayak, Kak, aku insecure gara-gara aku gendut, aku pendek, aku hitam, aku ini, kayak banyak keluhan teman-teman online itu kayak perihal fisik aja gitu ya. Emang kenapa? Gue juga gendut biasa aja. Maksudnya pada awal emang kayak, ya anjir gue gendut, kayak gue nggak bakal bisa deh pakai baju kayak gitu, nggak bakal bisa deh gaul sama orang kayak gini. Nggak juga, buktinya biasa aja, gue pede-pede aja. Cuma emang tergantung dari kepercayaan diri sendiri gitu loh. Emang lo ngebangunnya gimana? Setengah-setengah? Apa emang nggak lo bangun sama sekali? Atau emang lo berusaha untuk membangun kepercayaan diri itu gitu loh. Jadi kayak jangan terlarut dalam kekurangan, gimana sih namanya tuh? Apa itu? Kalau makin dipikirin insecure nggak bakalan bisa dah keluar auranya gitu. Nah, menurut gue kayak apalagi kalau albino, kayak Anin gini nih. Ini albino tuh menurut orang kan kekurangan. Muncrat gue. Menurut orang kekurangan tuh kan. Tapi bisa dijadikan kelebihan. Contohnya Anin sekarang. Kayak pede-pede aja, jadi content creator juga. Bahkan dia bisa ngasih ilmu ke kita juga tentang albino gitu, tentang albino gitu kan, kayak jadi menambah wawasan kita juga. Jadi kayak oh albino tuh ternyata gini, ternyata albino tuh penyebabnya apa, terus kalau albino tuh nggak bisa apa. Jadi kayak kalau tiba-tiba lu punya temen yang albino, oh nih kemarin gue baca nih di sini nih, atau nggak gue lihat nih video ini nih gini nih, dia kalau albino ternyata nggak bisa gini. Jadi kayak udah tahu, jadi pas ketemu udah enak ngobrol gitu, ya kan? Jadi kan orang yang albinonya juga enak gitu, berasa nih kayaknya dia mau temenan sama gue, atau dia kayaknya care sama diri gue yang terlahir sebagai albino. Tapi lu pernah gak sih kayak ngerasa kekurangan albino tuh, albino adalah kekurangan gue yang sangat amat kurang gitu, jadi lu nggak pede? Pernah. Pasti pernah ya. Pasti pernah ada di sisi di fase kayak gitu mah pasti pernah gitu. Ngerasa kayak tapi sih kayak kenapa gitu harus diciptain beda tuh, kenapa gitu, kenapa nggak samain aja sama orang lain aja gitu. Emang susah apa nyiptain? Ya gue marah lah, ada pernah saat dimana kayak gue rada marah sama diri gue, kenapa sih gue nggak diciptain aja sama kayak orang lain aja gitu, biar gampang aja, biar simple gitu loh hidup gue, lebih simple dulu gue mikirnya kayak gitu ya. Karena kan kayak gue nggak perlu diliatin di mana-mana, di setiap kali gue di tempat umum terus orang-orang kayak pada ngeliatin gue kayak sampai begitu bener gitu kan gitu kan. Kenapa nggak gue jadi orang lain aja yang ya udah gue ada di sini ya udah gue gitu, nggak akan dipeduliin gitu. Tapi ada untungnya juga ya lu berkulit seperti ini. Oh ya, banyak tapi untungnya. Gue ada melihat beberapa keuntungan ya menjadi albinism ya. Alhamdulillah ya. Kalau kan kadang-kadang suka kalau kita naik ojek online tuh, yang gue inget banget tuh, kita suka naik ojek online kan biasanya suka diajak ngobrol gitu kan. Bukannya nggak mau jawab, bukan mau gimana ya, kadang-kadang kan nggak kedengeran ya, ke bawah angin tuh suaranya tuh. Terus nengnya doang kenceng kan, kita nggak tahu ngomong apa nih abang-abang. Iya bang, iya gitu kan. Kalau Anin bisa jawab, sorry, I cannot hear you. Iya. Jadi kita kira bule, tapi emang bule banget sih nih orang satu. Iya, abis kan males gitu kan kalau misalnya dipanggil Neng bla 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 gitu, terus kepalanya harus maju-maju begini ke abangnya. Iya. Bener. Bang, apa bang what? Jadi kayak pacaran gitu. Pacaran gitu dilihat orang kan, nah itu dia. Enggak apa-apa. Itu menjadi sebuah kelebihan menjadi albino ya. Ya ada aja gitu kan. Kalau di mall suka sorry miss, what's your name? Iya, kayak boleh sosok Inggris aja. Iya, muka udah Inggris banget, Inggris tuh kan, nggak apa-apa. Asal nggak ngomong aja gue. BTW gue suka banget mau tanya Anin kayak pakai soplen. Tapi lu pakai soplen nggak nih? Asli. Oh asli. Abu-abu say, kita mah abu-abu mesti beli, mesti modal, dia mah kagak. Dari sononya udah cakep banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, next. Insecure karena punya bibir punya apaan tuh? Insecure karena punya tai lalat di atas bibir. Padahal biasa aja nggak sih? Kenapa sih insecure dia ada tai lalat di atas bibir? Kenapa harus insecure? Kayak sapi tuh banyaknya, artis juga ada yang kayak begitu nggak sih? Kayak banyak, maksudnya kayak emang gue tuh baru tahu kayak agak banyak itu orang-orang yang punya tai lalat di bibir itu
kayak sekitar SMA-an gitu deh, kayak oh ternyata banyak ya orang-orang yang tai lalat di bibir, di atas bibir gitu kayak. Tapi ya nggak apa-apa juga, emang kenapa? Iya nggak kenapa-napa. Kan ada yang jadi daya tarik gitu kan. Iya, justru orang jadi ngeliatnya manis gitu kan. Jadi ada yang jadi manis tambahan banget. jadi kayak jadi kelihatan nama manis. Adikku juga ada kok. Ada. Di sini sama. Bisa kok di atas gitu kan bibir. nyengir pasti gitu kan kayak cakep gak sih? Jadi Ya kayak ada itunya ya. Iya ada dotsnya gitu kayak. gitu, cakep dah. Lagian tai lalat kan bukan sesuatu kekurangan yang bisa apa ya? Itu beauty mark gak sih tai lalat tuh? Justru Iya, menurut gue juga, menurut gue ya beauty mark juga kayak punya tai lalat di mana gue kayak pengen banget punya tai lalat di sini gitu kayak. kan ada yang di dada sini, katanya gitu. cakep gitu. Kan macem-macem gitu kan. Kayak di sini. Cuma kata orang-orang tuh ya gue pernah dengar nggak tahu dari mana tuh kan kalau misalkan tai lalat di sini dari sekitar mata katanya bening. Iya katanya gitu tuh, katanya kalau yang di bibir tuh cerewet. Cerewet. Gitu katanya. Ada-ada aja padahal mah emang ya Nah, itu udah dari bawaan lahir. iya nggak sih? Kenapa mesti dibilang gitu ya? Next. Ada. Oh ini nih, Kak Anin pernah diledekin atau dijulitin orang nggak sih? Dijelek apa? Dijulitin? Dijulitin Atau atau diledekin? diledekin? Kalau diledekin mah udah sering banget ya, misalnya kayak dari SD gitu ya. Ya namanya kan bocah-bocah SD anak laki kan suka pada jahil-jahil tuh ya. Bocah SD gitu, bocah SMP gitu-gitu kan pas sekolah mah ya ada aja yang ngatain mah, yang ngeledekin kayak gue disamain sama penghapus kan putih no penghapus yang kita pakai tuh. Apa ya penghapus lah, ya papan tulis kadang suka disama-samain kayak gitu, diledek-ledekin kayak gitu. Tapi ya apa ya, nggak ngaruh aja sih, cuma mikirnya ya namanya kayak bocah SD, bocah SMP mana ngerti sih, taunya juga cuma ledek-ledekan doang gitu kan. Yang nggak usah gue diledekin jadi papan tulis atau jadi penghapus atau jadi apa gitu ya. Apa nama bapak dulu kan? Iya, nama bapak. Padahal ibu nggak ada. gitu kan, SD, SMP apa sih? Iya. Diledekin gitu. Bapak kita nggak ikut-ikutan dia Iya, di bawah-bawah ya kan? diledekin gitu kan. Jadi gue kayak mikirnya ya udahlah, udah ya makin karena makin terbiasa aja sih, justru makin diledekin gue jadinya makin kuat gitu. Paling Betul. sih yang lebih nggak ngenakin kalau dari orang yang nggak kenal sih ya. Kalau orang yang rada kenal kayak temen kelas gitu kayak udah bodo amat lah. Kadang kalau orang luar tuh misalkan gue lagi jalan di pinggir jalan gitu ya, karena suka ada aja tuh mulutnya nih manis bener dia kalau ngomong tuh kayak gue lagi jalan nih, jalan biasa. Kadang kalau bagus gue dibilang, wih Barbie mantep, nggak apa-apa. Cakep. Kalau Barbie gue nya pengen begini gue. Iya. Tapi Iya. kadang ada juga yang mulutnya kayak, wih gila, mayat hidup mah putih banget. Astagfirullah. Kalau hidup, kata mayat gua, buset ngeri bener gua mayat siang-siang jalan-jalan, ngeri. Nah itu cuma ya udahlah, udah biasa kayak. Tapi emang dulu pasti kalau ini maksudnya kayak kita pasti punya kekhawatiran sendiri gitu kan. Kalau perihal kayak gitu-gitu pasti ada aja gitu. Cuma ya tergantung diri sendiri mau bangkit apa enggak gitu. Apa mau tenggelam dalam perkataan orang lain gitu. Betul, kan perkataan orang nggak ada yang bisa kita atur. Betul. Yang penting kalau kata orang tuh mulut orang kan nggak bisa kita tutup satu-satu, itu kan banyak banget deh. Ya tutup aja kuping kita gitu. Terus kita semakin bangkit. Nah, itu dia yang benar. Iya nggak sih? Iya, Mantap benar banget gue. sekali. Mantap banget. Keren. Aku tuh kalau insecure jarang soal fisik, paling sering soal prestasi gitu. Gimana dong Kak? Udah usaha padahal. Iya sih, kalau gue sih itu kayaknya dah. Prestasi. Insecure prestasi sih emang lebih ini ya. Sebenarnya iya sih. Gue emang kadang-kadang insecure juga sih perihal prestasi gitu. Kenapa gue nggak bisa kayak dia? Iri-iri gitu deh. Maksudnya kayak kok orang bisa belajar, kok gue enggak ya, gue males gitu. Cuma ya kadang-kadang gue sadar diri juga. Gue ngapain gue insecure kalau gue juga nggak bergerak gitu. Nah itu, ya benar. Ya kan? Benar. Ya orang, apalagi kalau prestasi gitu kan, itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu ya. Kalau lo mau pinter, lo mau berprestasi, ya belajar. Kalau lo mau biasa aja, ya nggak usah, udah hidup-hidup aja gitu kan. Ya itu kan tergantung kitanya juga gitu. Karena pasti prestasi nggak akan bisa didapetin secara instan juga. Nah, ini kan perihalnya dia katanya udah nyoba juga, maksudnya kayak Oh iya dia udah nyoba tadi kan. udah usaha padahal. Nah, kalau misalkan udah usaha tapi masih gitu aja sih menurut gue ya emang udah jalan Allah gitu. Nah, kalau gue sih mikirnya gini ya, rezeki orang, apapun orang tuh pasti beda-beda lah. Isinya Betul. jatuh prestasi sama aja Setuju. rezeki kan. Rezeki orang tuh beda-beda kan, tiap orang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah usaha, udah semaksimal mungkin tapi belum bisa dapat juga, ya udah nggak apa-apa, coba terus. Yang penting kita ngelakuin hal yang baik, niat kita baik, kita pengen satu tujuan yang baik, insya Allah nanti akan digantinya juga pasti yang lebih baik lagi. Betul. Gila. Ini jadi Dita Teguh nih. Oke, next.
Mukaku dulu jerawatan parah dan gak pernah insecure. Saudara bilang muka aku kayak zombie, kan biadab tuh mulut. Nah, kan tuh. Soal dia mulut udah insecure tapi dia marah-marah. Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya nggak ya. apa-apa sih. Tadi dia udah nggak insecure tadinya, kayak jerawatan, pasti katain saudaranya kayak zombie. Baru insecure dia gimana tuh ya? Emang zombie mukanya bagaimana sih? Gue taunya Emang zombie jerawatan? iya, gue taunya cuma zombie yang di film-film doang. Gue kagak pernah ngeliat zombie yang jerawatan. Kata gue mah rusak, iya. Maksudnya kayak Zombie muka jerawatan. kecobel-cobel gitu, Iya. mukanya, kulitnya, dagingnya gitu. Ini kalau jerawatan sih kayaknya gue sepanjang perjalanan film yang gue tonton tentang zombie belum pernah Nggak ada nemuin yang zombie jerawatan nih. Ada loh, Jepang-Jepangan ada film begitu. Nggak ada. Nggak Zombie nggak ada. ada yang jerawatan, zombie mukanya mulus luka aja. Iya kan? Iya Makanya kayak insecure menurut gue apa ya? Kayaknya banyak juga sih, maksudnya kayak kalau misalnya mau lihat contohnya banyak juga beauty vlogger yang di luar sana berjuang dengan jerawat, karena jerawat tuh normal banget gitu. Jadi Iya. nggak perlu di apa ya? Ya coba aja usaha buat gimana caranya biar berobat dan segala macem kayak gitu-gitu. Tapi yang lagi-lagi omongan orang gak usah didengar. Yang negatif-negatif gak usah didengar, betul. Fokus memperbaiki diri aja. Betul, anjay. Ih, Gila, ini banget hari ini. positif banget ya hari ini. Positive vibes banget. Nah nih, next. Halo kakak, jadi aku ada insecure dengan masalah berat badan nih. Padahal menurutku berat badanku masih normal-normal aja. Jadi insecure. Tapi berat badan masih normal. Jadi ini lo insecure atau enggak? Mana gue bingung nih. Insecure apa kagak nih? Perihal berat badan mah udah kagak ngapa-ngapa, Pok. Yang penting lu mah sehat. Yang penting kagak sakit-sakitan gitu. Gue juga gede kok, gue nggak apa namanya ideal gitu ya. Kan tinggi gue cuma 153. Harusnya kan berapa itu berat badan gue? Sekitar 40-an, gak nyampe 50 kan. Nih gue 60, Cek. Nggak apa-apa, yang penting insya Allah gue sehat. Ya, benar. Meskipun kadang-kadang tiap hari suka ngeluh gitu habis makannya, aduh pengen diet, aduh pengen kurus. Cuma ya keinginan hanyalah keinginan, tidak apa-apa, nikmati hidupmu. Ketika makanan sudah ada di depan, makanlah. Ya, nikmati itu rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Selagi itu sehat, selagi Anda merasa Anda sehat, selagi Anda merasa tubuh Anda kuat, ya tidak apa-apa insya Allah ya. Insya Allah tidak. Berat badan mah nggak ngapa-ngapa, lu juga nggak ngapa-ngapa Iya. kan badan gede mah ya. Lagi tapi sebenarnya ya body shaming kayak gitu tuh nggak cuma soal berat badan yang gede loh, justru berat badan yang kecil juga tetap kena gitu. Iya. Jadi ya gimana ya, mau ngomongin lu mau kurus banget juga bakal salah, lu mau gede banget juga salah. Udah kagak usah mikirin gituan deh, yang penting hidup lu sehat, lu enak, makan enak. Sebenarnya hidup tuh simple ya, nggak usah dengerin perkataan negatif-negatif tentang orang lain. Maksudnya dari orang lain tentang kita gitu. Jadi kayak ya tebas-tebas aja. Nah kita menjalani hidup sendiri. Nah cuma perihalnya kadang-kadang susah banget untuk menepis kata-kata negatif dari orang-orang. Iya Itu sih, sih ya nggak sih. Kayak gue juga kadang-kadang kayak masih dulu tuh tahun lalu bahkan gue tuh masih kayak insecure kalau dibilang ih jelek banget. Gue masih inget banget gue pernah Nada pernah live nih. Gue inget banget Nada pernah live Instagram. Terus habis itu gue nongol, ada salah satu followers Nada yang ngomong gini, ih jelek banget. Sumpah itu membekas banget. Sumpah. Kate lu kalau ngomong ya. Dan gue masih inget tempatnya di mana, itu di Mangga 2. Waktu itu lagi ada event, Nada nge-live gitu. Terus gue pegang kan, terus gue kayak ih seru ya kalau nonton apa nge-live ada banyak yang nonton gitu. Terus kayak ih anjir gue dikatain jelek tuh kayak wah keren lu, keren. Tuh gue inget banget sih. Maksudnya dulu emang gue kayak ya kalau gue langsung ngasih ke siapa deh waktu itu, ya gue dikatain jelek. Terus kayak ya udah sih emang gue jelek. Lama-lama kayak ya udah bodo amat. Maksudnya kan mau lo jelek, sejelek atau secantik apapun lo, kalau emang nggak suka aja, ya nggak sih? Pasti ada aja yang nggak suka. Lu cantik banget pun pasti ada yang nggak suka. Pasti ada aja yang nggak suka ya. Yang jelek banget pun pasti ada aja yang suka, iya nggak? Iya benar. Next, Kak mau cerita, aku itu pesek. Dari kecil aku dikatain pesek. Udah bilang ini ciptaan Allah, katanya ini baperan. Bye-bye, bule demen namanya pesek-pesek loh. Tuh, Kan? aku pesek sih. Aku juga nggak mancung-mancung banget. Ya bule. Yuk bule. Ya bule. Bisa lah bule. Bisa lah ya. Bisa. Bule yang nggak datang kan datang Pak Le loh. Pak, Pak Le. jangan Pak Le dong. Takut nanti jadi. Punya hidung pesek yang penting bisa napas gak sih? Nah itu dia. Fungsi utama hidung apa?
biar kita bisa napas. Betul. Itu aja. Bener. Daripada lu pikirin hidung lu pesek mancung ya kalau lu punya duit. Tapi dosa nggak sih kalau kayak filler-filler gitu? Wallahu alam sih sebenarnya. Cuma ya kalau lu punya duit ya boleh lah filler-filler kali. Ya coba lu tanya dulu ustadz lu gitu. Kalau halal mah kagak ngapa. Yang nggak boleh, yang nggak boleh bukannya operasi gitu nggak sih? Kan? Iya. Nah, ini nih. Kadang suka insecure sama temen sendiri yang bisa punya pasangan, sedangkan gue masih jomblo. Jomblo deh. Nyindir nih kata gue. Tahu gue nggak punya pacar. Nih lu ngomongin diri lu apa gue? Jangan gue ngirim sendiri nih di. Oh jangan nih, diam-diam yang tulis ternyata nih akun lainnya Kak nih. Enggak nih siapa nih? Ini ada underscore-nya nih, gue nggak ada. Gue nggak ada, gue nggak punya akun yang ada underscore-nya, nggak ada. Gak ada ya. Nih gimana kalau perihal jomblo? Ya Allah alam nggak sih? Jodoh kan di tangan Tuhan ya. Lebih baik ketemunya belakangan tapi sama yang tepat, atau ketemu cepet-cepet tapi sama yang ya gitu dah. Gue yang pertama sih. Ya kan? Gue udah jomblo berapa tahun nih, gue dari kuliah nih, gue lulus 2000 berapa itu, 2017 sampai sekarang gue belum ada. Tahun ya Allah, udah ada cobaannya. Ya lebih banyak biar tetap bisa kuat gitu. Ya kalau gue sih Kan lihat banyak banyak banget gila di TikTok, apa lagi tuh yang sayang-sayangan apa. Cuma ya udah. Gimana itu? Sekarang gue juga sebenarnya perihal jodoh gue juga agak bingung sih ya, karena ini pandemi nih. Lu mau udah punya pacar kan nggak bisa berkomentar, makanya lu kan. Makanya gue aja yang nanya. Iya deh nih. Ini kan kok pandemi nih, kita kagak ketemu sama orang baru, kecuali ada member baru. Nah ini member baru yang terakhir gue tahu si Rifki, Dehun mah sebelum pandemi. Rifki sama Anin. Rifki enggak Anin lah, masa kita melewang gitu kan. Itu kan ketemu orang baru cuman itu doang, maksudnya nggak ada lagi ketemu sama orang-orang baru. Nih gue real jodoh kok nggak bisa ini deh, nggak bisa komentar, kita tinggal menunggu aja. Tunggu aja ya, pasti udah ada. Pandemi nggak bisa ketemu orang baru. Ya apa? Kalau gue sih trik gue akhir-akhir ini main Ome TV. Ya gue bukan maksudnya. Siapa tahu. Betul. Nah, tapi gue maksudnya bukan pengen nyari jodoh kayak yang gitu-gitu ya. Cuma lebih ke main untuk nyari temen gitu kan. Nah, kan dari temen siapa tahu bisa koneksi kan. Gitu kan. Tuh gitu. Jadi bersahabat, pacaran, nikah gitu kan. Ya, maksudnya tujuan utama gue emang nyari temen aja sih, main itu kan. Cuma ya kalau kalian juga mau coba kayak gitu juga ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak kalian pasti bosan kan di rumah gitu-gitu aja. Muncrat mulu. Di rumah gitu-gitu aja gitu kan. Ya main Ome boleh tuh. Aplikasi itu banyak kan aplikasi apa? Kayak buat nyari jodoh. Oh, dating app sih ya. Sebenarnya nggak usah nyari jodoh juga sih. Niatnya nyari temen aja, siapa tahu sih, cocok. Bener. Gimana ya, maksud gue kayak emang harusnya sih ketemu ya, maksudnya dari relasi siapa gitu kan. Terus jadi berteman, kenal gitu-gitu. Enak begitu sih. Cuma kalau dari online gini sih gue agak kurang yakin sih ya sebenarnya. Cuma ya apa salahnya dicoba gitu. Iya, betul. Main Ome. Ya kan kita ketemu. Ome ketemu bule nggak sih? Ada tergantung ininya, country-nya. Country bisa diatur gitu? Bisa. Mau ketemu yang Jepang? Bisa. Kan lu jago nih mas Jepang. Jadi baik nyoba. Boleh. Nanti Anin aku ajakin Ome juga nih. Next. Suka insecure sama orang yang jago ngomong. Kayak kok gua nggak bisa gitu sih. Kagak bisa ngomong. Gimana? Jago ngomong. Public speaking kali ya. Latihan gak sih? Ya latihan, sering-sering ngobrol di depan kaca juga bisa tau. Kayak gitu, kayak ngobrol sendiri aja. Betul. Bener, kayak gitu. Ini ngobrol sendiri nih sama kamera nih. Ngobrol sendiri depan kamera gitu kan ya. Kameramennya emang gak nyautin. Kagak nyautin, diem doang. baik no. Gisariawan. Kita mau ngomong sendiri sama kamera gitu kan. Gue juga kalau bikin konten sendiri sama kamera gue ngomong. Gue juga mau kamera ngomongin depan kamera. Ya kalau
kameranya belum ada di rumah ya udah depan kaca. Gue juga kadang-kadang kalau lagi di motor atau gimana gitu gue suka ngomong sendiri gitu kayak gitu. Tapi kecil-kecil aja kalau gede takut orang ntar saya deket lu yang ada. jangan ribet, jangan susah, jangan sulit, tinggal belajar aja. Yang penting mah gampang coba ya aja ya. Gampang sama keberanian, ngasah mental ya. Betul. Kan. Terus kayaknya last deh. Last. Aku udah 21 tahun, tapi sampai sekarang nggak punya pacar. Lagi noh. Kok pacar lagi sih? Aku mikir mungkin gara-gara badan aku yang tinggi gede bukan tipe cowok. Lah terus tipe cewek maksud lu? Istighfar, hei. Agak mengerikan ini ya. Gimana ya? Ya emang cowok mah punya tipe masing-masing ya sih? Iya, belum tentu. Lah kalau cari cowok yang lebih tinggi lagi berarti. Nah, berarti bukan standar cowok Indonesia kali ya? Nah, mungkin standarnya orang Turki gitu, coba orang Pakistan cari gitu. link yang banyak cowok-cowok tinggi. Bule. Nih Anin siapa tahu punya link orang bule kan? Kagak ada. Link orang Kalau ada Bekasi. ya gue dulu lah pasti. Ya. Iya juga ya. Dah, mana ya? Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak tuh? Nih, last deh ini, last but not least nih. Gimana caranya berdamai dengan insecurity dan gimana cara ngasih tahu diri sendiri waktu lagi ngerasa insecure parah? Kalau aku ya, menurut lo gimana? Aku tadi apa tuh? Gimana caranya berdamai sama Diri sendiri Sama dan gimana ngasih tahu. caranya? Nih. Oh ya. Kalau aku sih pertama gini, kalau lagi insecure ya. Kalau lagi insecure itu pasti kan sedih tuh, kadang suka ngurung diri sendiri di kamar gitu kan ya. Terus kalau aku ya lebih baik di saat itu aku ngerasa insecure, saat itu juga aku harus bener-bener ngeluarin semua rasa yang ada di dalam diri aku. Mau nangis, Betul. mau marah, tapi udah saat itu aja. Jadi untuk kayak ngepuasin rasa yang lagi disedihin saat itu aja. Tapi setelah itu udah puas-puasin, ntar kan juga capek tuh nangis gitu. Ntar lama-lama mikir nih, gue ngapain nangis perihal begini doang. Kagak bakalan gue bisa jadi kayak begitu kalau guanya begini mulu kan. Jadi mikir gitu kan ya. Cuma kalau belum nangis belum kepikiran tuh, sampai sana tuh belum kepikiran. Iya. Masih yang rasanya kayak orang lain lebih beruntung, gue mah apaan kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah kita coba keluarin semua amarah kita, tapi ngobrol sama diri sendiri nih ceritanya nih ya, ceritanya kita curhat sama diri sendiri gitu kan. Kita lama-lama kepikiran tuh yang kayak udahlah nggak bisa gue kayak begini mulu, gue harus bangkit, gue harus bisa nih jadi diri gue bawa diri gue supaya bisa istilahnya nyampe apa yang gue pengen gitu, tapi tetap jadi diri gue. Dengan gue mencintai diri gue dulu, baru akhirnya nanti gue bisa tuh gimana caranya berpikir logis buat intinya gue harus bisa jadi kayak orang itu juga, tapi tetap jadi diri gue gitu. Jadi gue nggak akan insecure lagi gitu. Keren sih. Sama sih, gue juga kalau lagi memikirkan sesuatu nangis dulu, terus habis itu besoknya ya paling seminggu lah paling lama. Iya benar. Healingnya seminggu gitu, habis itu ya udah amat dah. Justru kalau nggak ditahan, kalau ditahan tuh ditahan nggak dikeluarin malah sakit tau, malah beban, jadinya jadi depresi, stres gitu. Betul. Udah. Jadi makanya perihal insecure ya lebih apa ya, menghargai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, jangan dengerin apa kata orang gitu. Maksudnya yang negatif berusaha gitu ya, meskipun emang susah untuk nggak dengerin kata orang, cuma ya bismillah bisa. Jangan terlalu bandingin diri sama orang lain juga gitu ya. Tapi boleh jadiin orang itu motivasi, cuma jangan ngebandingin lah. Tetap jadi diri kita sendiri aja. Betul, karena porsinya masing-masing manusia itu udah dibagi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan khawatir ya. Tinggal kitanya aja usaha apa enggak gitu. Jadi kalau ketika kita udah usaha, Tuhan gak ragu ngeluarinnya gitu. Kalau kitanya nggak usaha ya Tuhan ngekip juga lah, ngapain gua ngeluarin lu nggak usaha gitu. Mungkin bisa jadi gitu kan. Oke, dah ya sebegitu dulu perbincangan kita hari ini bersama Kakak Anin. Terima kasih Kakak Anin sudah datang ke konten saya. Jangan lupa like, comment, subscribe aku dan Anin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.